Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Mulia Pratama, NIM S1S1217075. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma dan pemrograman mengenai if, switch, looping, dan nested if. Nah, yang pertama yaitu if dan switch. Langsung saja ke contoh soal latihannya, yaitu yang pertama buat algoritma dan program untuk menghitung luas segitiga. Soal yang kedua buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. Yang ketiga buat algoritma dan program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Misal NA sama dengan 20% tugas tambah 30% UTS tambah 50% UAS. NHA jika NA lebih besar sama dengan 81 dan NA lebih kecil dari 100. NH ini nilai hasil, nilai akhir, NA nilai akhir. NHA jika NA lebih besar sama dengan N66 dan NA lebih besar 81 dan seterusnya. Oke, langsung saja ke di sini flowchart penyelesaian yang pertama yaitu untuk menentukan luas segitiga. Yang pertama kita mulai, lalu kita masukkan alas dan tinggi sebagai variabelnya, lalu kita masukkan luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, setelah itu kita tampilkan luasnya dan setelah itu selesai. Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Pertama-tama itu kita masukkan tipe data yaitu float. Lalu kita masukkan alas, tinggi, dan luas. Setelah itu kita langsung inputkan cout-nya. Masukkan alas sama dengan kinnya itu alas. Lalu kita masukkan lagi cout-nya tinggi. Oke, setelah itu kita masukkan rumusnya, yaitu rumus mencari luas yaitu luas sama dengan alas kali tinggi alas kali tinggi per 2. Setelah itu kita masukkan kembali cout yaitu luas segitiga yang ditanyakan sama dengan cinnya itu luas. Nah, coba kita jalankan programnya. Nah, di sini kita misal masukkan alasnya itu 5, lalu tingginya 6. Nah, maka di sini untuk mencari luasnya yaitu 5 dikali 6 dibagi 2, maka hasilnya adalah. Nah, di sini yang tadi itu salahnya kita menambahkan ini. Seharusnya ini kita hapus saja, lalu kita gini. Coba kita ulang programnya 5 6. Nah, maka hasilnya itu 5 kali 6 dibagi 2, maka hasilnya 15. Oke, selanjutnya contoh yang kedua buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. Nah, ini dia contoh flowchartnya. Yang pertama yaitu mulai, lalu kita masukkan variabel A, B, C. Nah, di sini kita cek kondisi di mana A lebih besar sama dengan B dan A apakah lebih besar dan dari C. Nah, jika nilainya true
maka nilai terbesarnya yaitu A, dan jika nilainya false maka dia mengecek kondisi kembali di mana B lebih besar dari A dan B apakah lebih besar dari C, dan jika kondisinya benar maka nilai terbesar adalah B, dan jika kondisinya salah maka yang nilai terbesar adalah C. Selesai. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Nah, di sini langsung saja kita masukkan integernya yaitu A, B, dan C. Lalu kita masukkan cout-nya. Masukkan nilai sorry nilai A sama dengan sininya A. Sini kita tinggal kopas saja cepat. Kita tinggal ganti jadi nilai B, ini nilai C. Ini B, sini B, sini C. Nah, setelah ini kita cek kondisi jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka cout-nya yaitu nilai terbesar adalah A. Jika kondisinya true, else if jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka cout-nya yaitu nilai terbesar sama dengan B. Salah jika kondisinya true, maka di sini cout-nya itu nilai terbesar sama dengan C. Coba kita jalankan programnya. Misal nilai A-nya di sini kita masukkan yaitu 6, nilai B-nya 7, nilai C-nya 3, maka nilai terbesarnya di sini pasti yang keluar adalah B, 7. Nah, ini kan di programnya telah berjalan dengan sesuai. Nah, selanjutnya yaitu contoh ketiga buat algoritma dan program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Misal NA sama dengan 20%, tugas tambah 30% UTS tambah 50% UAS. Nah, di sini tugas UTS dan UAS itu menggunakan tipe datanya integer, sedangkan NA menggunakan tipe datanya yaitu float, dan NH yaitu tipe datanya char. Oke, langsung saja ke di sini adalah flowchart penyelesaiannya.
Yang pertama-tama yaitu kita mulai, lalu kita masukkan variabel tugas, UTS, dan UAS. Lalu kita masukkan nilai akhirnya. NA sama dengan 0,2 kali tugas tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS. Nah, setelah itu kita ngecek kondisi di mana NA lebih besar sama dengan 81 dan NA lebih kecil dan apakah NA lebih kecil dari 100. Jika nilainya true, maka nilai hasilnya sama dengan NH-nya sama dengan A. Dan jika kondisinya salah, maka mengecek lagi kondisi di mana NA sama dengan 66 lebih besar sama dengan 66 dan NA kurang dari 81. Jika kondisinya di sini benar, maka NH-nya yaitu sama dengan B. Dan jika kondisinya salah, maka mengecek lagi kondisi di mana NA lebih besar sama dengan 56 dan NA lebih kecil dari 66. Jika kondisinya true, maka NH sama dengan C. Jika false, maka NA lebih besar sama dengan 40 dan NA lebih kecil dari 56. Maka di sini NH-nya ini bersifat, jika true maka NH di sini akan mengeluarkan kecil D. Jika false, maka NH-nya sama dengan E. Nah, ini di sini seperti NH ini A B C D E ini seperti tuntas, ini tidak tuntas bersyarat, ini tuntas kayak begitulah. Setelah itu kita tampilkan NA dan NH, lalu selesai. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Nah, di sini kita langsung saja menuliskan tipe data integernya itu untuk tugas, UTS, dan UAS. Setelah itu kita menuliskan tipe data float untuk NA dan chart untuk NH. Oke, selanjutnya kita langsung menuliskan cout-nya yaitu nilai tugas sama dengan selanjutnya cukup saja cepat. Sini nilai UTS ganti UTS, nilai UAS Nah, setelah itu kita menuliskan rumus yang tadi itu dimana 0 dikali 2 NA sama dengan 0,2 dikali 0,2 dikali tugas tambah 0,3 dikali UTS tambah 0,5 kali UAS. Nah, setelah itu kita cek kondisi jika NA lebih besar sama dengan 81 dan NA lebih kecil sama dengan 100, maka NH-nya sama dengan A.
setelah itu else if salah jika NA lebih besar sama dengan 66 dan NA lebih kecil sama dengan 81. Sini NH nya sama dengan B. Sama dengan B. Setelah itu terus lagi else if jika NA lebih besar sama dengan 56 dan NA lebih kecil dari 66. Maka di sini NH-nya sama dengan C. Setelah itu else if jika NA lebih besar sama dengan 40 dan NA lebih kecil dari 56. Maka di sini NH-nya yaitu sama dengan D. Setelah itu salah jika salah maka di sini NH-nya itu sama dengan E. Setelah itu kita menuliskan lagi cout-nya yaitu nilai angka sama dengan NA yang lain. Biar rapi kita tambahkan yang lain. Terus lagi cout-nya nilai huruf sama dengan ENH dan lain. Coba kita jalankan programnya. Oh, tidak, ini titik koma. Coba kita jalankan lagi programnya. Nah, di sini misal kita masukkan nilai tugasnya itu 90. Terus nilai UTS-nya 75. Terus nilai UAS-nya 80. Terus nah, maka nilai angkanya yaitu yang muncul NA-nya itu 80,5. Maka angka 80,5 dan predikatnya itu B. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai looping. Nah, ini merupakan contoh soal yang pertama materi looping, yaitu disuruh buat algoritma dan program untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Nah, ini contoh flowchartnya. Pertama-tama yaitu kita mulai, lalu kita masukkan N, lalu kita inisialisasikan I sama dengan 1. Lalu di sini kita coba mengecek sebuah kondisi di mana I
kurang dari n. Apakah i kurang dari n? Jika bernilai true, maka tampilannya itu akan memunculkan tampilan teknik informatika. Nah, setelah itu kemudian langkahnya yaitu i sama dengan i tambah 1, dimana apa yang kita ketikkan itu akan bertambah 1. Lalu dia ini akan kembali lagi mengecek kondisi yang ini. Jika kondisi ini bernilai salah, maka akan selesai. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Di sini langsung saja kita pertama-tama masukkan variabelnya yaitu i dan n. Kemudian kita masukkan cout-nya yaitu masukkan nilai n sama dengan n. Lalu kita menggunakan looping dengan menggunakan for, mana i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil sama dengan n, kemudian i sama dengan i plus 1. Terus lagi cout-nya akan kita masukkan yaitu teknik informatika. Nah, di sini kita coba jalankan programnya. Nah, di sini sorry ada gangguan lagi. Kita hilangkan dulu gangguannya. Sini kita coba jalankan kembali. Sini misal kita masukkan nilai n itu 10, maka seharusnya itu programnya yang akan muncul yaitu tulisan teknik informatika sebanyak 10 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti programnya telah berhasil. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu buat algoritma dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. N di input. Nah, di sini flowchart penyelesaiannya. Pertama itu kita mulai, lalu kita masukkan n, kita inisialisasikan i sama dengan n. Sini kondisi dimana i kurang sama dengan 100. Jika di sini bernilai true, maka tampilannya akan muncul i. Dan setelah itu kan langkahnya i sama dengan i plus n. Setelah itu kembali lagi ke sini untuk mengecek sebuah kondisi ini. Jika bernilai false, maka selesai. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Di sini langsung saja kita tuliskan itu variabelnya i dan n. Setelah itu kita masukkan cout-nya. Masukkan bilangan kelipatan n sama dengan sininya n. Setelah itu kita masukkan inisialisasinya i sama dengan n. Lalu kita looping menggunakan while dimana i lebih kecil sama dengan 100. Kita masukkan lagi cout-nya i n line. Jadi kita menuliskan langkahnya dimana setiap looping itu akan bertambah 1 tambah n. Nah, sini kita coba jalankan programnya.
misal di sini kita masukkan yaitu lipatan 6, maka hasilnya yaitu kita lihat. Nah, 6 12 tambah 6 12 18 24 dan seterusnya. Berarti program ini telah sesuai. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu buat algoritma dan program untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan 0, maka akan dihitung jumlah nilai yang dimasukkan dan selesai. Nah, ini dia contoh flowchartnya. Pertama yaitu kita mulai, lalu kita masukkan variabel jumlah di sini diawali dengan 0, lalu kita inputkan masukkan nilai n. Setelah itu kita masukkan di mana jumlah sama dengan jumlah plus n. Jumlah di sini yang ini 0 tambah n. Lalu kita cek kondisi di mana n apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Jika tidak sama dengan 0, maka jika tidak sama dengan 0, maka akan mengecek kembali ini nilai, masukkan nilai n ini. Nah, setelah itu jika yang ini bernilai 0, maka akan false dan akan menampilkan jumlah dan selesai. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Nah, di sini langsung saja kita menuliskan variabelnya yaitu n jumlah sama dengan 0. Jumlah sama dengan 0, tidak pakai spasi. Sini do while, kita menggunakan looping do while. Mana dan sini kita tulis while untuk kondisi sebentar. Nah, sekarang di sini kita langsung menuliskan inputannya, coutnya yaitu masukkan nilai sama dengan itu n. Di sini jumlah tadi jumlahnya itu sama dengan jumlah plus n. Lalu di sini kita masukkan while-nya itu seperti yang di tadi. Nah, ini kita masukkan while-nya kondisi di mana n itu tidak sama, apakah tidak sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan lagi kembali coutnya itu jumlah sama dengan jumlah. Nah, kita coba langsung menjalankan programnya. Nah, di sini kita masukkan nilainya itu 3. Nah, dia ini akan mengulang lagi masukkan nilai, karena di sini tadi jika kondisinya benar, jika kondisinya tidak sama dengan 0, maka ini akan mengulang terus. Coba kita isi lagi 4, maka akan mengulang lagi. Nah, coba setelah ini kita isi 0 sama dengan 0, maka akan selesai. Jumlahnya itu 7. Tambahkan
Nah, sampai di situ saja penjelasan saya. Saya akan menjelaskan mengenai switch. Nah, ini dia contoh soal algoritma dari switch, yaitu buat algoritma dan program untuk dapat memilih operasi matematika mana yang akan diselesaikan. Operasi matematika yang jika kita memilih operasi matematika yang pertama itu, maka akan menyelesaikan operasi matematika dengan menggunakan penjumlahan. Jika operasi matematika yang kedua, maka kita memilih nomor 2, maka akan menyelesaikan operasi matematika pengurangan. Jika memilih nomor 3 perkalian, dan jika memilih nomor 4 adalah pembagian. Variabel yang digunakan yaitu A, B, hasil pilihan dengan menggunakan integer. Nah, di sini contoh flowchartnya. Pertama itu kita masukkan variabel pilihan operasi, kemudian switch atau pilihan, dimana di sini jika kita memilih case 1, maka kita akan diminta untuk memasukkan nilai A dan B. Setelah itu hasil A sama A plus B. Setelah itu akan menampilkan hasil. Jika kita memilih case 2, maka akan masukkan nilai A dan B. Setelah itu akan hasilnya akan dikerjakan A kurang B. Setelah itu akan menampilkan hasil. Jika kita memilih case yang ketiga, maka akan masukkan lagi nilai A dan B. Setelah itu hasilnya akan di A kali B. Setelah itu akan menampilkan hasilnya. Jika kita memilih case 4, maka kita masukkan kembali nilai A dan B. Setelah itu hasil pengoperasiannya A bagi B. Setelah itu maka akan memunculkan hasil. Jika kita tidak memilih 1 sampai 4 ini, maka yang keluar adalah ini, input salah, dan selesai. Oke, kita langsung saja ke pemrogramannya. Oke, langsung saja kita menuliskan, yaitu variabelnya in itu pilihan A, B, dan hasil. Setelah itu kita masukkan cout-nya. Cout-nya itu 1 penjumlahan Setelah itu kita tulis lagi cout-nya, yaitu masukkan pilihan sama dengan hasilnya, yaitu pilihan. Lalu di sini kita masukkan switch, kemudian switch atau pilihan case 1 itu cout-nya
B. Lalu kita tulis hasil sama dengan A plus B. Lalu kita tulis lagi Cout. Coutnya hasil penjumlahan sama dengan hasil. Setelah itu case 2. Kita copy saja ini. Lalu kita S2 masukkan nilai A. Tapi sini hasilnya sama dengan A kurang B. Terus isi outnya hasil pengurangan sama dengan hasil. Selanjutnya itu case 3. Kita pasti lagi ini hasilnya sama dengan A kali B. Coutnya hasil perkalian sama dengan hasil. Setelah itu case 4. Sorry, tadi tambahkan titik koma. Setelah itu case 4. Tadi hasilnya sama dengan A bagi B. Bagi B. Terus lagi si outnya hasil pembagian sama dengan sama dengan hasil. Setelah itu jika kita menginputkannya itu bukan 1 sampai 4 sorry, maka akan muncul yaitu Coutnya itu maka akan muncul Coutnya itu input salah. Input salah. Sini kita coba jalankan programnya. Nah, di sini ada pilihan 1, 2, 3, 4. Sini kita coba masukkan pilihannya yaitu 3.
perkalian. Nah, kita masukkan nilai A, ini tuh misalnya 5, B nya 5. Maka karena case ketiga perkalian, maka di sini hasilnya harusnya itu 25. Nah, hasilnya 25. Sudah betul. Programnya sudah betul. Coba kita ulang lagi. Jika kita masukkan itu pilihannya itu 5 yang tidak ada, bukan 1, 2, 3, 4, maka input yang keluar adalah input salah. Oke, pilihannya sudah berjalan dengan sesuai. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu nested if. Contoh soal yang pertama yaitu tabel harga tiket per orang. Di sini ada 2 tujuan, yaitu yang pertama Jakarta, yang kedua Bali. Jika kita memasukkan kode tujuan yang pertama, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan yang kedua, berarti tujuannya adalah Bali. Nah, jika kita memasukkan kode kelasnya sama dengan E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Maka yang harus dibayar itu 1 juta kalau tujuan Jakarta. Jika memasukkan kode kelasnya V, berarti kelasnya adalah VIP. Jika kita memasukkan VIP, berarti harga ini yaitu 1.500.000. Nah, di sini disuruh inputannya adalah jumlah tiket yang dibeli dan outputnya jumlah yang harus dibayar. Nah, di sini voucher penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita mulai, lalu kita masukkan variabel tujuan, kelas, dan jumlah. Lalu tujuan yang pertama, jika kondisinya true, maka selanjutnya akan memilih kelas yang E. Nah, jika di sini kondisinya masih true, maka harga yang harus dibayar yaitu 1 juta. Jika false, maka harga yang dibayar yaitu 1.500.000. Sedangkan jika kondisi ini di tujuannya bukan sama dengan 1 atau false, maka di sini kelasnya sama dengan E. Jika bernilai true lagi, maka harganya yaitu 2 juta. Jika salah, maka harga tiketnya itu 2.500.000. Nah, setelah sudah semua, lalu kita total sama dengan harga dikali jumlah, lalu kita tampilkan total dan selesai. Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Yang pertama yaitu di sini kita untuk kelasnya kita menggunakan tipe data chart. Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Pertama yaitu Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Pertama-tama yaitu kita menuliskan tipe data chart untuk kelasnya. Lalu kita masukkan variabelnya yaitu tujuan jumlah, harga, dan total. Nah, langsung kita masuk ke inputnya yaitu cout tujuan agar dirapi. Tujuan langsung kita masuk lagi inputannya cout yang pertama. Tujuan yang pertama yaitu Jakarta,
kedua yaitu Bali, setelah itu kita masukkan lagi inputnya yaitu pilih tujuan grafis, pilih tujuan 1 atau 2. Tujuan. Nah, setelah itu kita menuliskan kembali siot yang sama seperti ini, tapi untuk bagian kelasnya kita ganti jadi kelas, kita ganti jadi kelas ekonomi, kita ganti jadi kelas VIP. Sini kita simbolkan dengan sini kita simbolkan dengan V. Lalu di sini kita ganti ini, pilih kelas ini ekonomi atau VIP. Sini kita tulis itu kelas. Nah, setelah itu kita tulis cout jumlah tiket yang ingin dipesan. Jumlah tiket sama dengan sini, cinnya itu jumlah. Nah, di sini kita telah membuat program tujuan, kelas, dan jumlah tiket. Jika kita ingin mengikuti seperti yang di flowchart, yang ada di flowchart tadi, maka kita akan melanjutkan programnya yaitu dengan mengecek kondisi, dimana situ if tujuan sama dengan 1, if kelas sama dengan ekonomi, maka harganya yaitu 1 juta. Nah, salah jika else, salah jika salah maka
Jika salah maka harganya sama dengan 1.500.000. Nah, kemudian untuk mengecek kondisi kedua, jika kondisi yang pertama itu salah, maka di sini banyak pemberitahuan. Kemudian kita lanjut lagi, else kita melakukan pengecekan data lagi. If kelas sama dengan ekonomi, maka harganya sama dengan 2 juta. 2 juta. Selanjutnya else harganya itu harganya 2.500.000. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita menjumlahkan total, yaitu harga kali jumlah. Kita tulis outnya total harga yang harus dibayar adalah total. Nah, kita coba jalankan programnya. Mohon maaf, di sini salahnya itu kayaknya kita harus menambahkan tanda petik di sini 2 agar bisa jalankan. Nah, coba kita jalankan. Oke, saya sini misalnya kita tujuannya 1 Jakarta, lalu sini ekonomi, jumlah tiket 5, maka yang muncul seharusnya yaitu 5 juta. Apa nih? Sorry, sama lagi. Oh, mungkin di sini kita harus ganti begini. Kita hapus sini. Coba kita jalankan kembali. Nah, pertama kita pilih 1 ekonomi, jumlah tiketnya 5, maka yang seharusnya muncul yaitu total harga yang harus dibayar yaitu seharusnya 5 juta. Nah, betul kan ya guys ya. Oke, untuk contoh yang kedua di sini flowchart untuk pengkategorian penduduk miskin dengan tidak. Nah, pertama-tama sini kita mulai, lalu kita masukkan umur. Lalu di sini kita cek kondisi umur. Jika lebih besar sama dengan 18, jika true maka
sini kita masukkan status bekerja. Nah, jika true, setelah itu kita cek kondisi sudah bekerja. Jika true, maka kita masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Dan setelah itu biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan bagi jumlah tanggungan. Nah, jika telah diketahui biaya hidup lebih kecil dari 300, jika true, kondisinya true, maka penduduk ini maka dia termasuk penduduk miskin, dan jika false maka dia bukan penduduk miskin. Nah, kita kembali lagi di sini status bekerja. Jika sudah bekerja, cek kondisi ini sudah bekerja, kondisinya false, maka dia termasuk langsung masuk penduduk miskin. Nah, kita kembali lagi ke cek kondisi yang ini, umur lebih dari 18 atau tidak. Jika kondisinya false, maka di sini kita disuruh masukkan status sekolah. Nah, jika masih sekolah, jika kondisinya benar, maka dia bukan penduduk miskin, dan jika salah, maka dia penduduk miskin. Nah, di sini bukan penduduk miskin jika umur lebih besar sama dengan 18 tahun, sudah bekerja, dan biaya hidupnya itu lebih dari 300.000. Sedang yang kedua, umurnya kurang dari 18 tahun dan masih bersekolah. Jadi jika dia tidak bersekolah, berarti dia termasuk penduduk miskin. Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Pertama yaitu kita menuliskan tipe datanya lagi, yaitu menggunakan char, sekolah, dan kerja. Lalu kita menuliskan variabelnya, yaitu umur tanggungan, pendapatan, dan biaya hidup. Oke, langsung kita menginputkan si outnya, yaitu umur. Nah, kita tanyakan itu umur sama dengan Nah, setelah itu kita masukkan kondisi dimana jika umurnya itu lebih besar sama dengan 18 tahun. Ini terus si outnya, apakah dia sudah bekerja ya atau tidak. Atau tidak. Dengan tulisnya yaitu kerja. Nah, jika kondisinya true, jika dia sudah bekerja, maka jika sudah bekerja, maka sama dengan ya, maka
maka coutnya itu ditanya lagi berapa jumlah pendapatan per bulan. Sini pendapatan outnya. Nah, jika setelah itu kita masukkan lagi outnya jumlah tanggungan. Sama dengan tanggungan. Kita tulis yang seperti yang di flowchart tadi, itu biaya tanggungan biaya hidup sama dengan pendapatan per tanggungan. Jika biaya hidup kurang dari 300.000, maka sini dia berarti termasuk sebagai penduduk miskin. Jika tidak, maka sini outnya maka di sini maka di sini jika salah, maka di sini jika biaya hidupnya lebih besar dari 300.000, maka di sini dia itu bukan penduduk miskin. Setelah itu kita coba cek kembali di atas, jika di sini dia belum bekerja, dia pada saat cek kondisi sudah bekerja atau tidak, ternyata dia belum bekerja, maka kita tulis lagi, yaitu S-nya outnya yaitu langsung dia berarti penduduk miskin. Setelah itu kita kembali lagi mengecek seperti yang di flowchart tadi. Jika dia umurnya belum berumur 18 tahun, maka di sini kita tulis else yaitu outnya tulis lagi status sekolah ya atau tidak, sama dengan yaitu sekolah.
jika sini ya sekolah sama dengan ya, maka terus lagi si outnya yaitu terus si outnya dia bukan penduduk miskin, tapi jika iya tidak sekolah, maka si outnya sini langsung kita tulis penduduk miskin. Mungkin kita langsung saya coba jalankan programnya. Sorry, pendapatan. Oh, mungkin sini kita harus menambahkan ini. Oke, coba kita jalankan lagi. Sorry, di sini yaitu salah, sini maunya pendapatan. Ini kita hapus ini, tidak sama ini ternyata. Langsung kita coba jalankan. Nah, di sini misal kita masukkan umurnya yaitu 20. Sorry, kita matikan. Kita coba jalankan. Sini misal kita masukkan umurnya 21 tahun. Sudah bekerja ya atau tidak? Ya. Jumlah pendapatan per bulan. Di sini misalnya kita masukkan 5 juta. 3 juta aja, 3 juta. Jumlah tanggungannya itu kita tanggung 4 orang. Nah, di sini jadi untuk menghitungnya 3 juta dibagi 4. Jika biaya hidupnya lebih kecil dari 300.000, maka yang akan muncul di sini penduduknya miskin. Jika pendapatannya, biaya hidupnya lebih dari 300.000, maka dia bukan penduduk miskin. Coba kita cek hasilnya sini, seharusnya bukan penduduk miskin karena pendapatannya bakalan lebih dari 300.000. Coba. Nah, bukan penduduk miskin. Oke, coba kita coba lagi. Jika umurnya itu belum 18 tahun. Nah, di sini akan muncul status sekolah. Nah, sini status sekolah. Jika kita menuliskan di sini status sekolahnya tidak sekolah, maka dia akan termasuk ke penduduk miskin. Nah, ya kan. Nah, contoh yang terakhir yaitu bisa jadi di dalam blok if ada blok looping for while dan 2. Misalnya terdapat 2 pilihan menu. Yang pertama bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Yang kedua faktorial. Di sini jika memilih satu, maka program akan meminta masukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Jika memilih 2, maka program akan meminta masukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Pertama yaitu kita masukkan dulu si outnya seperti yang di soal tadi, yaitu kita pertama pilih menu. Lalu kita masukkan lagi si outnya itu lalu kita sini kita tulis line
kita ubah saja ke cara dengan menggunakan cara lain, itu si out ini sedikit berbeda. Sorry, ini N1 yaitu bilangan kelipatan N dari 1 sampai 100. Yang kedua yaitu si outnya N2 gitu, faktorial. Nah, setelah itu kita seperti yang di soal tadi kita tulis pilihan Anda itu satu atau 2 sama dengan di sini marginnya itu pilih. Berarti di sini kita masukkan variabelnya yaitu pilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengecekan kondisi. Jika kita memilih pilih angka 1, maka nanti selanjutnya kita tulis lagi salah jika kita pilih 2 pilih dengan 2 selanjutnya kita tulis salah jika misalnya itu kita pilih angka yang kan di sini yang dimasukkan 1 atau 2. Jika kita memilih nomor 3, maka yang akan muncul nanti itu inputannya itu Anda salah memilih. Nah, di sini nanti itu kita akan masukkan di sini juga. Oke, jika kita pilih 1 seperti soal tadi, maka yang disuruh kita masukkan itu si outnya sini, masukkan yang tadi. Kalau jika kita pilih nomor 1, maka kita akan disuruh menghitung bilangan kelipatan N dari 1 sampai 100. Kita masukkan dulu nilai N sama dengan sininya N. Oh, berarti sini kita tambahkan lagi variabelnya itu variabel N. Setelah itu kita mulai menggunakan ping for integer i sama dengan n, kemudian i lebih kecil sama dengan 100, kemudian i plus n.
lagi S1 inline. Nah, setelah itu kita coba jalankan programnya dulu. Nah, sini pilih menu bilangan kelipatan 1. Maunya salah. Maunya pilihan Anda ini dibuang lagi, berarti harus menambahkan inline. Berarti kita ini and coba kita tes jalankan. Nah, sini sedikit. Nah, di sini kita suruh pilih, kita pilih angka, kan sini ada 1 dan 2. Coba kita tes pilih 3. Ada gangguan sedikit. Kita ulang jalankan program. Sini kita coba memilih angka 3, maka keluar akan Anda salah memilih. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita kalau memilih nomor 1? Kita masukkan nomor 1, terus kita masukkan itu bilangan kelipatan n. Misalnya kita masukkan itu 10, maka akan muncul itu ada kesalahan. Mungkin di sini kita harus menambahkan lagi si outnya itu bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 adalah coba kita tes jalankan kembali. Bismillah. Sini kita pilih nomor 1, lalu kita masukkan nilai n nya 10. Nah, jadi salahnya itu di sini. Seharusnya kita i bukan 1, lalu di sini kita tambahkan i sama dengan i plus n. Nah, coba kita jalankan kembali programnya. 1 10. Nah, dan kelipatan 10 dari 1 sampai 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, selanjutnya untuk yang jika kita memilih pilihan yang kedua, faktorial. Di sini kita harus itu mengingat bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, selanjutnya kita cek kondisi if dimana faktorial itu lebih besar dari 1 kita menggunakan looping lagi for integer j sama dengan f, kemudian j lebih besar sama dengan 1, kemudian j min fak sama
dengan faktorial kali J. Nah, setelah itu sini kita menuliskan kembali si outnya, yaitu faktorial menggunakan tanda seru sama dengan dari A. Kemudian kita coba jalankan programnya. Di sini misal kita pilih nomor 2. Di sini yang masukkan nilai akan dihitung faktorialnya. Misalnya kita isi 5, maka yang muncul yaitu 120. Faktorialnya sama dengan, saya sedikit kesalahan. Jadi di sini mungkin kita harus menambahkan fak sama dengan 1 lalu kayaknya kita harus menambahkan lagi. Mungkin kita harus menggunakan J plus. Kita coba jalankan. Kita pilih nomor 2, lalu kita masukkan faktorialnya 5, maka seharusnya yang akan muncul itu nilai faktorialnya 120. Masalah ini, sorry lagi. Oke, di sini kayaknya salahnya itu kita coba hapus ini. Kita mencoba ulang mulai programnya. Kita isi 2. Nah, betul kan? Udah betul. Keluar itu nilai 5 faktorial sama dengan 120, sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Terima kasih.